aku minta uang bulanan ya. Soalnya aku mau belanja dan bayar tagihan-tagihan. Mas, kamu yakin segini aja? Ini nggak seperti biasanya. Udah bagus aku masih bisa ngasih ya. Kamu tuh jadi istri nggak bersyukur banget sih. Aku nggak mau tahu ya. Pokoknya bulan ini aku ngasih segitu. Cukup nggak cukup, harus cukup. Dan satu lagi ya. Aku nggak mau dengar ocehan kamu. Mas Anwar sama perempuan lain. Kamu ngapain sama suamiku? Kamu siapa sih? Berani-beraninya kamu ngaku-ngaku istrinya Mas Anwar. Udah jelek kucel kayak gini. Ya nggak mungkin lah dia istri aku. Dia ini mantan asisten rumah tangga aku. Tega ya nggak mengakui aku. Buat aku sekarang kamu itu cuma istri di atas kertas. Aku memang punya hubungan spesial sama perempuan itu. Terus sekarang kamu mau apa? Kamu udah lupa sama janji-janji kamu itu. Muak sama kamu ya? Aku muak sama rumah tangga kita. Dan aku muak sama anak kamu itu. Aku udah mati rasa sama kamu, Dewi. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah Rabbil alamin barakallahu lakum wa baraka alaika wa jama'a bainakum. Mulai sekarang kalian sah menjadi pasangan suami istri. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Selamat Ibu. Selamat ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Mari saya antar. Pak Haji, terima kasih ya. Iya sama-sama. Ini mohon maaf kalau ada kurangnya. Kita ini orang miskin, kamu juga anak yatim. Ibu takut pernikahan kamu nggak bahagia, nak. Hati ibu kok rasanya nggak tenang. Ibu hanya terlalu khawatir sama aku. Kita kan nggak pernah tahu siapa Anwar, dari mana asal usulnya, siapa suami kamu yang sebenarnya. Ibu nggak usah khawatir ya. Ya memang sih kami berdua kenalnya cuma sebentar. Tapi aku yakin Mas Anwar adalah imam untuk hidup aku. Anwar, ibu titip anak ibu ya, jaga Dewi baik-baik ya. Iya Bu, Ibu tenang aja ya. Saya janji, saya akan menjaga dan membahagiakan Dewi. Amin. Wi, maaf ya. Kamu nggak apa-apa kan kita nggak bikin resepsi setelah akad nikah tadi? Soalnya menurut aku daripada kita bikin resepsi yang mewah, lebih baik uangnya ditabung. Karena kita pasti perlu buat kebutuhan sehari-hari rumah tangga kita. Aku nggak masalah kok. Buat aku, nikah sama kamu aja itu udah kebahagiaan paling tinggi yang aku dapatkan. Jadi aku nggak minta apa-apa dan aku juga ngerti maksud kamu. Makasih ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wi, Ini udah aku bawain makan siang. Kamu istirahat dulu ya. makasih ya Wi. Harusnya kamu lagi hamil gede kayak gini, nggak perlu repot-repot bawain aku makanan lagi. Aku kan bisa makan di sekitar sini. Aduh mas, jangan bilang kayak gitu dong. Kamu nggak boleh makan sembarangan. Ya lagi pula kan, ini memang tugas aku sebagai seorang istri. Ya udah sekarang kamu cuci tangan, nanti aku temenin makan. Makasih ya Wi. Aku beruntung banget punya istri sebaik kamu. Wan. Ya bos. Tolong lanjutin kerjaan, bentar lagi beres. Bentar ya sayang. Wi, kamu kenapa Wi? Aduh mas, aduh ini kayaknya mau lahiran mas sekarang. Mau lahiran. Tolong telepon ambulans sekarang cepetan. Iya bos. Bentar ya. Iya. Anwar, gimana Dewi? Nggak ada masalah kan? Nggak tahu Bu, sampai sekarang belum lahiran juga. Semoga dipermudah. Ya Allah tolong dimudahkan lahirannya ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kayaknya udah lahiran. Kok nggak ada suara bayi ya? Iya ya. Kok malah sepi sih? Suster, gimana? Istri saya udah lahiran. Selamat ya Pak, bayinya sudah lahir, perempuan. Alhamdulillah. Iya dok. Dewi, Mas, Ibu. Selamat ya Pak, bayinya sudah lahir normal dan sehat. Ibunya juga sehat. terima kasih ya dok. Tapi tadi bayi saya kenapa nggak ada suaranya ya dok? Itu biasa Pak, Bapak jangan khawatir. Kadang bayi itu baru nangis setelah digendong sama ayahnya. Pak, ini bayinya. Wah, terima kasih sus. Sayang, Cantiknya cucu nenek. anak papa cantik ya. Kalau begitu saya tinggal dulu ya Pak. Ibu, Makasih dok. Makasih. Bu sayang cantiknya. Mau ke mama ya? Iya.
Oh, sayang. Sayang, anak kita kasih nama Diana ya. Boleh, Mas. Diana nama yang cantik. Sesuai sama dia. Selamat ya, Dewi, Anwar. Sekarang kalian udah jadi orang tua. Makasih, Bu. Sini. Oh, hati-hati lagi bobo dia. Sekarang Mama mau cuci piring sama gelasnya dulu ya ke dalam. Kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Bentar ya. Diana. Kok kayaknya Diana nggak dengar aku ya? Diana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Diana, kamu nggak kenapa-napa kan? Ya Allah, jangan-jangan anakku memang gak dengar. Apa ini yang bikin Diana belum bisa ngomong padahal udah 2 tahun? Coba nyalain nih. Lagi. Gas. Lagi nih. Motor aku dong. Oke. Kenapa motornya mogok? Ini Mas, di sana tadi. Oh yaudah, biar saya benerin ya. Gua aja. Gak bisa. Mbak, nama saya aja yang benerin, Mbak. Urusan gue ini, Mbak. Hei. Apa-apaan sih kalian ribut aja berdua? Semua pelanggan di sini itu diperlakukan sama. Iya, maaf bos. Iya, Bos. Udah kerjain sana berdua, jangan ribut. Baik, bos. Iya, Wi. Apa? Diana sakit. Ya udah, Wi. Aku pulang sekarang ya. Ya ampun Diana, kamu bisa mendadak demam kayak gini sih sayang. Wi. Gimana, Wi? Mas, Diana demam. Udah aku kompres tapi sama sekali nggak turun demamnya. Badannya panas banget, Wi. Ini sih nggak bisa dibiarin. Kita harus segera bawa ke rumah sakit, Wi. Iya, Mas. Ayo. Gimana, Dok? Kondisi anak saya nggak parah kan? Pak, setelah kami melakukan pemeriksaan menyeluruh, anak bapak dan ibu cuma mengalami demam biasa, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ada kelainan pada pendengaran anak bapak dan ibu. Diana mengalami gangguan pada telinganya, sehingga pendengarannya terganggu. Maksud dokter, Diana nggak bisa dengar. Diana tuli, Dok. Anak bapak tidak bisa mendengar total. Ya Allah anakku. Dok, kenapa dok? Gak mungkin Diana tunarungu, Mas. Kita bantu Diana supaya bisa tumbuh dengan baik. Ibu, bapak tenang ya. Kelainan ini bisa jadi karena bawaan lahir, bisa juga terjadi karena hal lain. Tapi sayangnya kita memang sudah terlambat mendeteksinya. Yang bisa kita lakukan saat ini, membimbing Diana supaya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Sekarang anak mama udah sehat, udah gak demam lagi. Mas, aku rasa ini adalah ujian dari Allah. Karena kita mampu untuk menjaga anak istimewa seperti Diana. Aku yakin kita bisa jalani ini bersama-sama. Dan aku juga janji akan selalu menjaga dan menyayangi Diana sepenuh hati. Kamu juga mau janji kan? Aku ke bengkel dulu, Wi. Mas, kamu sarapan dulu ya. Udah aku siapin. Aku nggak lapar. Mas Anwar kenapa ya? Kok dia berubah? Kalau kerja yang bener dong. Kalian ini gimana sih? Ini peralatan habis dipakai langsung diberesin, jangan berantakan gini. Iya bos, iya bos. Jangan iya aja, cepat kerjain. Bos kenapa sih? Dari tadi marah-marah ini. Udah jangan cari gara-gara. Mas, Diana mau ganti oli. Oh, biar saya yang kerjain. Mas saya aja mbak mendingan. Udah. Apaan sih ini? Udah sana minggir biar saya yang kerjain. Beresin alat-alat. Ya bos. Halo, Mbak. Wah mas, yang punya bengkel repot-repot ngurusin motor aku. Nggak apa-apa. Mau di servis? Iya, mau ganti oli. Oh, ganti oli. Gampang kalau itu. Oh iya, saya Anwar. Ranti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, tadi aku baca ada pengobatan alternatif yang bisa nyembuhin masalah pendengaran. Sana yuk mas. Siapa tahu Diana masih bisa sembuh. Aduh, Dewi, kamu tuh jangan ngaco. Ngapain sih buang-buang uang kayak gitu? Nggak ada gunanya. Kita mau ke pengobatan alternatif terhebat manapun. Diana akan tetap nggak bisa dengar. Kamu dengar nggak sih dokter ngomong apa? Tapi nggak ada salahnya kan mas kalau kita coba dulu. Ah, udahlah, nggak usah coba-coba kayak gitu. Buang-buang uang aja. Yang ada kamu malah kena tipu nanti. Udah, nggak usah dibahas.
Mas, tapi mas. Mas bangun mas. Mau maghrib? Oh iya tahu ah. Ya aku minta maaf mas. Aduh, kamu tuh suka banget sih gangguin aku. Tapi aku cuma takut kamu tidurnya kebablasan. Gak usah diingetin segala, emang aku anak kecil apa? Sana keluar. Ganggu tau gak sih? Tumben nelfon jam segini. Oh iya, nggak apa-apa. Aku juga lagi santai kok. Gimana? Iya, sama. Aku juga kepikiran kayak gitu sih. Mas Anwar aneh banget sih. Mas, kamu mau kemana? Kok rapi banget? Mau kerja lah ke bengkel. Mau kemana lagi? Ya tapi tumben aja pakaian kamu itu bagus dan ya rapi. Ya suka-suka aku dong. Lagian aku kan bos di bengkel. Penampilan juga harus oke. Kamu nih mikirnya gimana sih? Pinter dikit dong. Mas, kamu kenapa sih kok kasar sama aku sekarang? Kamu berbeda ya? Ya karena kamu semakin bawel. Banyak nanya. Mas, kenapa dia beda ya sama aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Wi, itu Anwar kok rapi banget sih? Mau kemana dia? Katanya sih kerja, Bu. Aku ngerasa Mas Anwar akhir-akhir ini tuh berubah. Dan aku engah dia berubah itu setelah dia tahu Diana ada kelainan di telinganya. Apa gara-gara itu ya dia berubah? Bisa jadi sih, Wi. Kamu harus sabar ya, Nak ya. Mungkin Anwar belum bisa nerima kenyataan kalau Diana itu nggak bisa denger. Nanti juga lama-lama dia terbiasa kok. Mas Anwar kemana ya? Sampai tengah malam kayak gini dia belum pulang juga. Alhamdulillah. Mas, kamu dari mana aja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dari bengkel lah. Kok tumben banget sih pulangnya malam? Aku tuh banyak kerjaan. Pegawai sekarang kurang. Motor yang masuk servis itu banyak. Makanya aku sampai turun tangan. Kamu nggak ngerasain sih capeknya. Kamu cari pegawai baru aja, Mas. Emangnya kamu pikir gampang? Gak usah bawel. Mas, aku minta uang bulanannya. Soalnya aku mau belanja dan bayar tagihan-tagihan. Mas, kamu yakin segini aja? Ini nggak seperti biasanya. Udah bagus aku masih bisa ngasih ya. Kamu tuh jadi istri nggak bersyukur banget sih. Mas, bukan kayak gitu maksud aku. Aku nggak mau tahu ya. Pokoknya bulan ini aku ngasih segitu. Cukup nggak cukup, harus cukup. Dan aku nggak akan ngasih tambahan lagi. Dan satu lagi ya. Aku nggak mau dengar ocehan kamu. Apa anak saya bisa dibantu, Dok, pendengarannya? Bisa dicoba pakai alat bantu dengar ya, Bu. Ternyata masih ada jalan. Tapi gimana dengan harganya, Dok? Harganya bervariasi, Ibu. Tergantung kebutuhan anak Ibu. Memang tidak murah, harganya bisa sampai jutaan. Oh, gitu ya. Tapi saya belum bisa pastikan apakah anak Ibu cocok dengan alat bantu dengar itu atau tidak. Tapi nggak ada salahnya dicoba ya, Bu. Ini saya kasih rekomendasinya dan kita pantau terus perkembangannya. Iya, Dok. Kira-kira belinya di mana ya? Oh ya, ada di sebelah Ibu. Ini kan anak Ibu sedang tertidur lelap. Jadi biarkan anak Ibu ditinggal di sini, bisa dijagain sama suster. Terima kasih banyak ya, Dok. Ya. Saya permisi dulu. Ya, silakan. Mas, permisi. Iya, Mbak. Kalau alat bantu dengar untuk Batita ada ya? Ada, Bu. Tapi harus sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter THT. Iya, ini ada rekomendasi dari dokter. Oh, ini ya. Kalau harganya gimana, Mas? Untuk harga sih, Bu, macam-macam, Bu. Tergantung bahan sama modelnya. Ada yang 1 jutaan, ada yang 5 juta. Sebentar ya, Mas. Saya mau telepon suami saya dulu. Baik. Ngapain sih Dewi pakai nelpon segala? Mending aku reject aja deh. Kok nggak bisa? Atau aku blok aja sekalian ya, biar dia nggak ganggu terus. Lagi ngapain, Mas Anwar? Mas Anwar kemana sih? Mas, Eh, maaf tunggu lama ya. nggak apa-apa kok. Nggak aktif.
aktif. Kamu mau makan apa sih? Apa aja deh. Kamu cantik banget. Masa sih? Makasih ya. Dewi! Mas, aku mau kasih tahu, aku beli alat bantu dengar untuk Diana. Alat bantu dengar? Kamu ngapain sih beli alat beginian? Kamu itu kalau beli barang mahal jangan sembarangan. Kamu harus tanya aku dulu dong. Belum tentu kan aku setuju. Tapi Mas, tadi siang aku udah coba buat hubungin kamu, tapi tetap nggak bisa. Aku kan beli alat bantu dengar ini juga udah konsultasi ke dokter. Oh, jadi kamu nyalain aku? Aku itu seharian sibuk, nggak bisa ngangkat telepon. Kamu itu jadi istri jangan so tau ya. Anak itu nggak bisa dengar, jadi nggak usah dipaksain. Ngapain kamu beli alat beginian percuma? Kan gak ada salahnya Mas, kita mencoba. Ini demi masa depannya Diana. Nah, aku nggak peduli. Kamu tuh cuma buang-buang duit aja. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku nggak akan nambahin uang bulanan untuk gantiin uang beli ini. Halo? Iya, aku ingat kamu terus nih. Besok kita ketemu lagi ya. Suamiku udah gak kayak harapanku dulu. Bukan Mas Anwar yang dulu lagi. Ini kenapa ada bekas lipstik di kemeja kamu? Mana aku tahu. Paling juga lipstik klien atau langganan bengkel yang nggak sengaja nempel di situ. Memangnya pelanggan kamu ngapain sampai ada bekas lipstiknya di sini? Dengan mulai bohong ya sama aku. Kamu tuh jangan seenaknya nuduh ya. Bengkel aku tuh sekarang udah maju, rame banget. Banyak mobil yang masuk di situ, nggak cuma motor aja, mobil mewah juga banyak. Pelanggan aku tuh macam-macam. Kamu buka wawasan sedikit. Jangan bisanya di rumah cari-cari kesalahan suami. Aku nggak cari kesalahan kamu, Mas. Tapi bukti nyata ada di depan mata aku. Nih, kamu lihat sendiri ya. Tuh. Nah, udah deh, kamu nggak usah berisik. Males aku dengernya. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Sekarang itu kamu marah-marah terus. Apa salah aku? Apa kamu bisa berubah? Sekarang juga udah nggak peduli sama anak kamu sendiri. Kesalahan kamu itu udah jelas. Gara-gara kamu, anak kita terlahir tidak sempurna. Kamu itu bawa malapetaka. Tega yang ngomong kayak gitu sama aku. Memang itu kan kenyataannya. Aku ini istri kamu. Dan Diana adalah anak kandung kita. Gimana tanggung jawab kamu? Justru kamu malah nyalain aku. Ah, berisik. Mas, Anwar. Pak Anwar nih. Iya. Bu, itu kan Pak Anwar kan? Iya. Suaminya Bu Dewi kan? Siapa ya Bu? Perempuannya cantik banget. Iya. Jalannya mesra lagi. Jangan-jangan? Ah, udah ini mah fix. Pasti selingkuh. Iya Bu, bener. Beneran, aku lihat sendiri kalau Pak Anwar jalan sama perempuan lain. Iya, perempuannya itu cantik banget. 10 kali lebih cantik dari Bu Dewi. Pastinya dong Pak Anwar kepincut. Gimana nggak kepincut? Bu Dewi kan dandanannya ya gitu-gitu aja. Kayak pembantu. Ya mana betah lah Pak Anwar. Ah, gak selevel tau sama Pak Anwar. Tapi bukannya Bu Dewi itu anaknya pembantu? Pantas aja penampilannya kayak gitu, ya gak? Tapi kasihan juga ya sama Bu Dewi. Kalau misalkan suami kita kayak gitu, kita juga pasti marah dong. Itu sih udah resiko orang miskin nikah sama orang kaya. Udah untung nggak ditendang, jadi nggak tidur di jalanan. Ngomong-ngomong, anaknya juga katanya kurang sempurna. Maksudnya gimana sih sempurnanya? Gitu. Udah ngomongnya. Ini cabenya ya, Bang. Bang. Siapa, Bang? Dewi, bikinin kopi. Iya, Mas, sebentar. Ini, Mas, kopinya. Lama banget sih. Minggir, aku mandi. Aduh, Mas Anwar pasti mandinya lama. Halo? Ini siapa ya? Kalau panggil Mas Anwar tuh, kamu berani banget ya angkat telepon majikan. Gak sopan tau. Mas Anwar tuh pasti marah kalau misalnya tahu kelakuan kamu kayak gini. Kalau misalnya aku aduin pasti kamu dipecat. Mbak, saya bisa Halo, nanti aku telepon balik ya. Berani-beraninya kamu ngangkat telepon aku ya. Siapa yang suruh? Aku nggak pernah izinin kamu untuk sentuh handphone aku ya. Siapa perempuan itu, Mas? Siapa dia? Bukan urusan kamu. Semua berani kamu ngelawan sama suami ya. Hah? Mas Anwar begitu tega sama aku. Karena kondisi kamu, sayang. Padahal kamu udah bisa bilang mama.
Engkaulah maha membolak-balik hati, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kembalikanlah Mas Anwar suamiku, kami yang penuh perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Kembalikanlah suamiku ke jalan yang Engkau ridhoi. Jauhkanlah dia dari segala cobaan dan godaan. Jauhkanlah dia dari segala mara bahaya. Hanya kepadamu lah hamba meminta dan memohon. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa hamba. Amin ya rabbal alamin. Semoga Diana betah di sekolah anak berkebutuhan khusus ini. Aku gak mau Diana gak bisa komunikasi sama orang lain hanya karena gak bisa dengar. Diana juga harus bisa belajar dan jadi anak pintar. Semoga semuanya lancar ya Allah. Bismillah. Diana, sayang, mulai hari ini kamu akan sekolah di sini. Nanti banyak ibu guru dan teman-teman kamu di sini. Kamu mau kan? Ya ampun, anak mama pintar. Ya udah yuk, sekarang mama anterin ke dalam. Ya. Mas Anwar, Bu. Iya, permisi Bu. Saya boleh titipin anak saya sebentar. Ini hari pertamanya masuk sekolah. Jadi saya titip ya. Namanya Diana. Baik, Bu. Nama saya Dewi, Bu. Saya mohon bantuannya ya. Soalnya anak saya ini tunarungu. Baik, Bu Dewi. Diana aman kok sama saya di sini. Makasih ya, Bu. Iya. Sayang, kamu sekarang masuk ke sekolahnya bareng sama ibu guru ya. Oke? Mari, Bu. Ayo saya masuk. Ya, mari, Bu. Enggak sih Mas Anwar? Cepet banget perginya. Mas Anwar sama perempuan lain. Kamu ngapain sama suamiku? Emang gak ada apa pria single lainnya? Kenapa harus sama suami orang? Kamu siapa sih? Berani-beraninya kamu ngaku-ngaku istrinya Mas Anwar. Udah jelek kucel kayak gini. Gak mungkin lah istrinya Mas Anwar. Dan ngaku-ngaku deh kamu. Ya nggak mungkin lah dia istri aku. Dia ini mantan asisten rumah tangga aku. Udahlah, kita nggak usah dengerin dia. Lebih baik kita pergi aja dari sini. Mas Anwar! Mas! Mas, kamu tega ya gak mengakui aku? Aku ini istri kamu, Mas. Istri sah kamu. Kamu kayak gak punya perasaan. Buat aku sekarang kamu itu cuma istri di atas kertas. Aku udah mati rasa sama kamu, Dewi. Siapa perempuan tadi? Pacar rahasia kamu. Aku memang punya hubungan spesial sama perempuan itu. Kamu udah lupa sama janji-janji kamu itu. Kamu mengkhianati aku, Mas. Aku muak sama rumah tangga kita. Muak sama kamu ya. Dan aku muak sama anak kamu itu. Dari awal ya, harusnya aku nggak nikahin kamu. Akunya aja yang so baik mau menikahi anak asisten rumah tangga. Dulu waktu usaha bengkel aku masih kecil, kita mungkin selevel. Tapi sekarang, kamu nggak bisa ngimbangin aku. Level aku jauh di atas kamu. Mas, kamu bisa ya bilang kayak gitu tanpa rasa bersalah? Karena memang itu kenyataannya. Padahal kamu udah ngecewain aku, Mas. Kamu udah hancurin hidup aku. Bodoh amat. Mantuk. Sayang, meskipun papamu gak suka sama kamu, jangan khawatir. Mama akan setia merawat kamu, nak. Mungkin salah papa dan mama, bukan salah kamu kondisi kamu seperti ini. Maafin kami, nak. Ya ampun, udah subuh. Aku tiduran lagi. Mas Anwar kemana ya? Apa jangan-jangan dia ke perempuan itu? Halo? Dasar perempuan gak tahu diri, gak tahu malu. Siapa ini? Berani-beraninya kamu merusak rumah tangga aku. Senang kamu udah dapat suami aku. Maksud kamu apa? Aku sama sekali gak ngerti. Awas aja. Aku akan bikin hidup kamu nyesal. Siapa itu tadi? Astagfirullahaladzim. Siapa yang lemparin kaca rumahku? Sayang, kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana, ya. Kok nggak ada orang sih? Sekarang kita berangkat ke sekolah yuk. Sekarang kita mau ke rumah nenek. Nenek. Hah, itu kamu bisa nyebutnya. Kita bakal ke tempat kerjanya nenek. Dan nenek pasti seneng banget ditengokin sama kamu. Kamu juga pasti seneng kan? Mama juga seneng ketemu sama nenek.
Allah, ada motor tadi. Ya Allah, kalau nggak kami pasti udah kenapa-kenapa. Diana, kamu gak kenapa-kenapa kan? Yaudah, sekarang kita jalan lagi. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dia. Cucu nenek, aduh nenek kangen banget nih. Kadang dia ada di rumah, kadang enggak. Mas Anwar udah gak setia lagi sama aku. Suka-suka dia aja. Aku juga udah pasrah sama kelakuannya, Bu. Tapi yang lebih aneh lagi, ada yang neror aku, Bu. Bahkan kita berdua tadi di jalan tuh hampir celaka. Maksud kamu gimana, Wi? Sebelumnya ada perempuan nelpon aku marah-marah. Dia bilang aku udah ngerebut suaminya dia. Dan aku yakin banget dia itu yang udah neror aku, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu prihatin sama hidup kalian. Dari awal kamu nikah sama Anwar, ibu kan udah bilang, ibu punya firasat kalau Anwar itu orangnya nggak beres, Wi. Iya sih, Bu. Tapi kan dulu Mas Anwar itu baik banget. Cuma kan kita nggak pernah tahu asal usulnya siapa Anwar yang sebenarnya sebelum kalian nikah. Tapi gimana lagi ya, Bu? Semuanya udah terlanjur terjadi. Dan aku cuma takut aku bakal diteror terus. Ibu minta kamu hati-hati ya, Nak. Dan kamu selesaikan urusan kamu dengan Anwar dengan kepala dingin. Iya, Bu. Minum ya. Ada apa ini? Tadi pagi ada yang lemparin batu ke rumah Mas. Aku juga nggak tahu siapa orangnya. Tapi yang jelas dia dendam banget. Kamu ngomong yang jelas dong. Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Ini pasti perbuatan pacar kamu itu kan, yang mau bikin aku celaka. Mana mungkin ini kerjaan dari pacar aku? Kamu nggak usah belain dia terus ya, Mas. Terserah kamu ya mau ngomong apa. Secepatnya aku mau hubungan kita selesai. Lagian yang neror kamu ini pasti musuh kamu dulu. Dia benci sama kamu, bukan aku. Mas, aku sama sekali nggak punya musuh. Ah udahlah, begini nih kalau pulang ke rumah yang ada aku bawanya emosi sama kamu. Lebih baik aku pergi. Wah, ternyata mobil itu belum nyerah juga. Lari kemana dia? Bagus. Dia udah nggak kelihatan. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Ya, aku cuma mau curhat sedikit sama Ibu. Jadi, seminggu ini Mas Anwar nggak pulang, Bu, ke rumah. Memangnya Anwar kemana? Aku juga nggak tahu, Bu. Tapi yang jelas, aku udah hubungin dia, cuma nggak aktif. Ya, mungkin dia udah ganti nomor. Ya udah, Wi. Mau gimana lagi? Kamu yang sabar ya, Nak. Gimana keadaan Diana? Ibu kangen banget sama dia. Diana sedikit demam, Bu. Tapi udah aku kasih obat pereda demam kok. Ya udah, nanti Ibu coba izin sama majikan Ibu ya. Mudah-mudahan dibolehin. Ibu mau ke sana, mau lihat kondisi kalian. Apalagi Diana lagi sakit begini, ya? Iya, Bu, makasih ya. Bu, udah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diana? Sayang. Ya ampun. Badan kamu makin panas, Nak. Yaudah, sekarang kita ke rumah sakit ya. Kita siap-siap dulu. Yuk. Sayang, kasihan banget sih kamu tuh demam gara-gara kecapean. Ya udah, nanti harus istirahat ya. Gimana Diana? Dari tadi kamu telepon, Ibu tuh khawatir banget. Tenang aja, Bu. Diana baik-baik aja kok. Dia cuma perlu istirahat lebih aja. Ini aku juga lagi nunggu panggilan buat bayar obatnya. Atas nama Ibu Dewi. Sebentar ya, Bu. Sini, Nak. Totalnya berapa, Mbak? Ini rinciannya. Pinnya, Bu. Maaf, Bu. Kartunya ditolak. Apa Ibu ada kartu lain? Ada, sebentar. Ini. Maaf, Bu. Ini nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Kamu kenapa, Wi? Kok kayaknya bingung gitu? Kartu ATM-nya dua-duanya ditolak. Aku titip Diana dulu ya, Bu. Mau cek ke ATM. Gimana, Wi? Tadi aku udah cek ke ATM dan ternyata saldonya kosong. Aduh, gimana ini? Kamu pakai uang Ibu aja ya? Aduh, jangan gitu, Bu. Aku nggak enak sama Ibu. Nggak apa-apa, Nak. Ya? Astagfirullahaladzim, bengkelnya dijual. Terus Mas Anwar kemana sekarang? Tuh kan,
Apa ibu bilang? Anwar itu ada yang dirahasiain. Udah ninggalin kamu, sekarang nggak jelas lagi ada di mana. Wan, oh, Ibu? bengkel kenapa dijual? Terus Mas Anwarnya kemana sekarang? Nah itu dia, Bu. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba Pak Anwar nyuruh kita berhenti kerja. Emangnya nggak ngasih tahu alasannya? Sama sekali nggak, Bu. Terus kamu tahu nggak sekarang Mas Anwar pergi kemana? Saya nggak tahu, Bu. Pak Anwar perginya kemana. Iya, makasih ya. Sayang, nenek anter ya ke kamar. Kamu kan harus istirahat. Sebelum ke kamar, Diana harus cuci tangan dan cuci kaki. Nenek temenin ya. Keluar kamu! Keluar kamu! Keluar! Siapa itu yang ribut-ribut? Keluar! Nah, ini dia nih, perusak rumah tangga aku. Maksud kamu? Asal kamu tahu ya, aku ini istri pertamanya Mas Anwar. Sebelum dia nikah sama kamu, dia itu adalah suami aku. Aku kerja jadi TKW, dan hasil kerjaan aku dibawa lari sama dia. Aku sudah cari dia kemana-mana, dan akhirnya sekarang aku bisa lacak dia. Dan ternyata dia sudah menikah sama kamu. Pantas ya, kamu disebut sebagai perempuan perusak rumah tangga. Aku sama sekali nggak tahu. Alah, masa perempuan nggak tahu kamu. Kamu itu pantas untuk diteror. Jadi selama ini sebabnya kamu neror aku. Sekarang ini juga, kamu keluar dari sini. Tunggu. Kalau misalnya kamu usir aku dari rumah ini, aku mau tinggal di mana? Bukan urusan aku. Ada apa ini? Kan bisa dibicarakan baik-baik. Kok teriak-teriak? Pak RT, tolong saya Pak RT. Dia seenaknya aja mau usir saya dari rumah ini. Ibu yang tenang ya, Bu. Masalah ini kita bisa bicarakan dengan kepala dingin. Loh. Ada apa ini? Kok rame-rame di rumah saya? Rumah Bapak. Maksudnya? Rumah ini sudah saya beli dari Pak Anwar. Dan saya minta kosongkan rumah ini. Karena rumah ini mau saya tempati. Surat-suratnya lengkap. Bahkan akte rumah ini sudah saya pegang. Memang keterlaluan. Rasanya aku nggak sanggup menerima semua beban ini. Udah ditipu mentah-mentah sama Mas Anwar. Dia udah jahat sama aku, Bu. Dia itu penuh dengan kepalsuan. Sudah nak, yang penting sekarang kamu udah tahu siapa Anwar. Jadi kamu nggak berlarut-larut hidup dalam kebohongan dia. Kamu tenang dulu ya, Wi. Sekarang aku sama Diana mau tinggal di mana, Bu? Gimana kalau kamu dan Diana tinggal di rumah majikan ibu? Majikan ibu orangnya baik kok. Ibu yakin dia akan izinin kalau kamu tinggal di sana sementara. Aku nggak dengerin ibu waktu itu. Aku minta maaf, Bu Dewi, minta maaf. Kamu yang sabar ya. Ibu udah maafin kamu, nak. Ya, begitulah ceritanya tentang kondisi anak saya dan cucu saya. Ya Allah, kasihan banget anak dan cucunya Bu Rahma. Tapi saya nggak masalah kok kalau kalian mau pada tinggal di sini. Dewi, ibu ikut prihatin ya. Makasih ya, Bu. Udah baik sama kami. Sama-sama, Wi. Gini aja, biar sama-sama enak. Gimana kalau kamu kerja di sini gantiin ibu kamu? Lagian kan kasihan, ibu kamu sudah sepuh. Iya, Wi. Selama kamu tinggal di sini, kamu gantikan tugas ibu ya. Nanti biar ibu yang jaga Diana. Iya, Bu. Dewi mau. Alhamdulillah, aku langsung dapat kerjaan. Alhamdulillah. Demi anakku, aku harus bertahan kuat. Akhirnya aku bisa lepas dari Dewi. Dan aku bisa sama kamu, sayang. Sekarang aku percaya kamu cuma cinta sama aku seorang. Ya iyalah. Semua ini aku lakukan demi kamu loh. Aku makin suka deh sama kamu. Tapi kapan aku dinikahin? Kamu tenang aja. Aku pasti bakal nikahin kamu. Kita tinggal tunggu waktu aja. Ranti pasti suka sama cincin pernikahan yang aku beli ini. Ya iyalah. Siapa yang gak suka sama perhiasan? Mas, udah beli buat korban yang baru ya? Bagus ya kamu. Seenaknya pakai uang aku. Sari. Tangkap ya, Pak. Jangan kabur kamu. Kabur, Bu. Ayo ikut saya. Saya tahu dia di mana. Ranti, ini gimana sih? Kita kan janjiannya ketemuan di sini. Tapi mana orangnya nggak ada? Iya, sebentar dulu ya, Pak. Yaudah, nanti telepon Mas Anwar dulu ya. Ya udah, telepon cepetan. Nanti sama keluarganya udah ada di sini. Mana Anwar? Jawab. Mana Anwar? Kamu kan yang mau dinikahin Anwar? Iya, tapi Mbak siapa sih? Asal kamu tahu ya, dia itu adalah laki-laki pengkhianat yang nggak bertanggung jawab. Aku sudah pernah menikah sama dia, dan aku kerja jadi TKW. Uang aku dibawa lari sama dia. Dia
Jadi betul. Kamu lihat kan aku udah bawa polisi buat tangkap dia. Sekarang dia kabur nggak tahu kemana. Gawat. Aku harus jadi sembunyi terus gara-gara polisi. Mau sampai kapan aku jadi buronan gini? Mana nggak ada duit lagi. Mau makan aja harus nyuri dulu. Hidupku jadi nggak karuan begini. Kayaknya gampang tuh dicopet. Maaf. Kalau jalan lihat-lihat Mas. Ya nggak sengaja, maaf. Ternyata gampang juga jadi copet ya. Duitnya lumayan banyak. Ini sih bisa makan sampai puas. Tapi kalau pas lagi makan kepergok sama polisi gimana ya? Apes juga. Rumah ini besar banget. Pasti banyak yang bisa aku ambil di sini. Aku harus cari kamar utama. Pasti di sana banyak uang atau barang berharga lainnya. Mas Anwar? Dewi? Mana malingnya, Wi? Malik! Malik! Pak, tolong Pak Malik, Pak! Pak, tolong Pak Malik, Pak! Mana Malik, Pak? Saya lihat, tolong Pak, kita, Pak! Jangan! Hei, Malik! Berhenti! Kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib. Tolong ya, jangan main hakim sendiri. Aku ke bengkel dulu, Wi. Kamu sarapan dulu ya, udah aku siapin. Aku nggak lapar. Kamu tuh jadi istri dan so tahu ya. Anak itu nggak bisa dengar, jadi nggak usah dipaksain. Ngapain kamu beli alat beginian percuma? Ada yang mau berkunjung? Dewi, kamu beneran kesini? Ini aku Dewi, istri yang udah kamu sia-siakan. Apa kamu masih ingat? Apa kamu juga masih ingat sama anak kita yang tunarungu? Iya, Wi. Aku ingat. Maafin untuk semua dosa dan kesalahan yang aku perbuat. Udah terlambat, Mas. Aku kesini cuma mau nyampein kalau aku mau pisah dari kamu. Tolong maafin aku. Jangan tinggalin aku, Wi. Aku menyesal udah menyanyiakan kamu, Wi. Istri yang selama ini tulus sama aku, Wi. Kamu tahu gak, Wi? Diana itu masih kecil, Wi. Dia butuh kedua orang tuanya, Wi. Wi, tolong, Wi. Jangan tinggalin aku, Wi. Semua yang dalam kepalsuan itu akan sia-sia, Mas. Aku juga masih bisa untuk membiayai anak kita sendirian. Meskipun anakku punya kekurangan, tapi dia tetap anakku. Anak yang wajib disayang dan dilindungi oleh kedua orang tuanya, bukan malah disia-siakan. Renungkan semua kesalahan kamu, Mas. Tempat ini cocok untuk menebus semua dosa-dosa kamu. Tunggu, Wi. Wi, jangan tinggalin aku, Wi. Dewi! Tolong maafin saya, Bu. Saya nggak nyangka kalau maling yang masuk ke rumah ini adalah suami saya sendiri. Saya benar-benar malu, Bu. Dewi, kamu nggak perlu minta maaf. Kamu nggak salah apa-apa. Suami kamu jadi maling itu kan bukan kesalahan kamu. Ibu tahu itu, Wi. Cuma nasib kamu aja yang kurang beruntung bersuamikan dia. Untung kamu wanita yang kuat, Wi. Kamu bisa bertahan walau hidup susah dan punya anak berkebutuhan khusus. Ibu prihatin sama kamu, Wi. Saya punya Allah, Zat Maha Pemberi kekuatan dan kedamaian. Berkat Allah saya bisa bertahan sampai sekarang. Saya juga mau berterima kasih karena sudah diizinkan tinggal di sini bersama ibu dan anak saya. Saya mungkin gak bisa membalas kebaikan ibu. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh.